Selamat siang, perkenalkan nama saya Olivia Ewana, saya dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Di sini saya akan melakukan sesi konseling pertama, di mana saya ingin mengetahui latar belakang kakaknya. Terus di sini juga ada beberapa surat yang perlu kakaknya isi. Mungkin bisa diisi dulu, Kak. Oke. Ini Kak, informat consent sebagai lembar persetujuan kalau kakaknya siap dan sudah setuju untuk melakukan sesi konseling. Ini Kak, mungkin bisa diisi. Ini biasa. Iya. Ini Kak, ada riwayat hidup di sini. Mungkin bisa diisi dulu nama lengkapnya, tempat tanggal lahirnya. Ini alamat khususnya. Alamat di sini. Garis bawahi saja. Pendidikan terakhir itu SMA. Sini apa namanya? Itu. Itu saja. Oke. Terus ini kayaknya tidak diisi. Nama juga. Bisa disingkat Kak? Makan. Bisa dulu. Ya.
nilai akhir itu yang rata-rata mungkin semuanya. Iya, tapi ini kamu Berapa nih? Kira-kira ada 80-an, 90-an. Oke, pelatihan atau kursus ini tidak usah Kak. Anakku berapa dari bahasa Bismillahnya? Di sini ada jenis tonnya. Di sini kan mahasiswa. Cocok sama sini. Terus apakah pernah Ki mengalami sakit keras dan dampaknya itu bagaimana? Oke, kalau misalnya kecelakaan pernah Ki? Misalnya pernah Ki ikut psikotes? Oke, mungkin langsung sini itu saja. Hobinya apa? Ini olahraga yang disuka apa? Seperti di sini pasif gitu. Oke, terus kesenian ada juga. Oke, terus cita-citanya apa? Terus di sini ada kelebihannya dan kekurangannya. Atau mudah bergaul kah? Atau extrovert kah? Atau gimana? Tidak apa-apa, isi satu saja atau dua. Coba dipikirkan. Oke. Gak apa-apa juga. Terus di sini yang mata kuliah yang paling disukai atau mata pelajaran?
Ih, Kalau salah ini Kak, iya. kalau salah bisa jadi kan. Cukup mudah mungkin atau itu. Oke, di sini mungkin bisa tanda tangan. Aduh, bentar dia macet pulpennya, saya ambil dulu pulpen yang baru. Kasih. Nampak sekarang ya? Tanggal 6 Juli. Oke. Selanjutnya ambil ulang. Nggak apa-apa, jangan tulis. Oke, selanjutnya di sini ada tes RNIB. Nah, di sini tuh ada beberapa pekerjaan. Jadi kalau misalnya kakaknya suka pekerjaan ini, mungkin bisa taruh 1. Terus kalau misalnya paling tidak disuka, mungkin bisa taruh 12, dan begitu pun seterusnya. Apakah bisa dipahami? Oke.
Oke, di sini mungkin bisa diisi 3 pekerjaan yang paling disuka. Terus di sini tuh tidak, ini pekerjaannya di sini yang diisikan tidak sesuai sih, harus sama yang kayak di sini. Sembarang sih, yang penting dia pekerjaan yang disuka.
Hmm. Jadi sebelum kita lanjut, mungkin kakaknya boleh perkenalan diri dulu. Ya, nama saya Ija Triana. Saya dari program studi Teknologi Pangan Universitas Bosowa. Saat ini saya sedang berada di semester 2. Oke. Mungkin di sini saya akan menanyakan mengenai riwayatnya Kak Ija. Nah, kira-kira Kak Ija ini anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak keempat dari 5 bersaudara. Oke. Ini saya akan menanyakan mengenai latar belakang keluarga di ayah. Nah, jadi bagaimana sikap ayah tak pada umumnya? Apakah dia lebih dominan atau otoriter, strict, konsisten, atau bagaimana? Kalau misalnya dia dominan, kayak dia lebih suka bercerita kah atau bagaimana? Ini dia lebih dominan kayak. Dia suka bercerita. Oke. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sikap ayah kak di lingkungan lain, kayak misalnya di lingkungan RT, pergaulan sosial, atau di tempat kerja? Baik. Oke. Nah, apakah ayah tak ini bekerja dan bagaimana sifatnya ayah tak di lingkungan kerjanya? Bekerja, jadi di tempat kerja ya saya baik karena saya tidak pernah dengar dia bermasalah dengan orang-orang di sekitarnya. Oke. Selanjutnya saya akan menanyakan mengenai latar belakang ibu Kak Ija. Oke. Nah, bagaimana sikap ibunya Kak Ija pada umumnya? Apakah baik, cerewet, suka bercerita, atau bagaimana? Cerewet banget. Oke, kalau misalnya di lingkungan luarnya bagaimana sikapnya ibu tak? Ini kalau di luar dia lebih dominan diam kayak apa ya namanya? Mungkin karena tidak dekat sama Ya tetangga atau bagaimana? dekat, cuman kalau di lingkungan baru lebih ke diam. Oke. Kemudian kira-kira apa saja kegiatan ibu kak di rumah atau di luar rumah? Di rumah sama kayak ibu-ibu pada umumnya kayak memasak begitu. Oke, jadi beres-beres. Ya, Di lingkungan luar rumah bagaimana? Kalau di luar rumah mungkin kayak ini bergosip sama tetangganya. Oke, nah apakah ibu tak ini bekerja? Tidak. Oke, kenapa tidak bekerja? Apa ya? Atau mungkin karena dia lebih ini, atau tadi mungkin tidak dibiarkan bapak atau Ini ibunya saya sering sakit, jadi tidak bekerja. Oke. Kemudian ibu tak ini orang yang aktif atau bagaimana? Aktif di lingkungan. Di lingkungannya, di rumah dan di luar. Ya lumayan aktif. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan menanyakan latar belakang mengenai relasi antara ibu dan ayah. Oke. Nah, apakah ibu dan ayah tak ini mereka masing-masing terbuka kalau misalnya ada masalah atau bagaimana? Ya mereka terbuka kayak kalau ada masalah saling cerita. Oke. Nah, apakah ibu dan ayah tak ini kelihatan tampak saling mengasihi?
Ya. Oke, nah, apakah Kak Ija ini pernah melihat ada perbedaan pendapat antara ibu dan ayahnya? Oh, kalau perbedaan pendapat itu sering sekali, tapi kayak mereka ini bercerita terus untuk dapat solusi begitu. Oke, jadi diselesaikan sama-sama. Ya. Oke, nah apakah saat menyelesaikan masalah ini mereka saling terbuka? Ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menanyakan mengenai relasi orang tua dan anak. Jadi bagaimana suasana keluarga di rumah? Apakah tenang, ribut atau bagaimana? Kadang tenang, kadang ribut, tapi ributnya ini bukan yang kayak bertengkar, tapi ribut seru-seru begitu. Oke. Nah, di rumah ini siapa yang paling dominan mendidik? Apakah ibu atau ayah, Pak? Tergantung situasi, kadang ibu, kadang ayah. Oke. Nah, tata tertib di rumah itu seperti yang menentukan pekerjaan itu apakah ditentukan sama ibu atau ayah? Ibu. Oke, nah kemudian apakah ada pembagian tugas tertentu atau ada pekerjaan yang perlu dikerjakan anak ini, misalnya kerja ini kerja ini? Kayak tidak sih Kak, kayak kalau mau kerja yang ini, tergantung dari anaknya mau kerja yang mana. Oke. Nah, apakah ada jam tertentu yang ditetapkan saat anak ini harus berada kembali di rumah? Kayak misalnya keluar terus apakah ada jam waktunya untuk di luar terus harus cepat pulang rumah? Tidak sih, kami ini jarang keluar. Oke, jadi kebanyakan di rumah. Ya. Oke, nah apakah anak ini bebas dalam menentukan lingkungan pergaulannya? Iya, bebas. Oke. Kemudian apakah orang tua tak ini membolehkan anaknya menginap di rumah teman atau bagaimana? Iya, boleh. Oke. Selanjutnya sikap orang tua dalam keadaan tertentu, misalnya kalau sakit atau mengalami kesulitan itu bagaimana? Kalau sakit itu orang tua kayak ini merawat kita. Terus kalau kesulitan orang tua biasa menasehati kayak stop begini salah, begini yang benar. Oke. Nah, siapa yang dirasa lebih dekat? Apakah ibu atau ayah? Dan apa alasannya yang disukai dari ayah dan dari ibu? Kalau saya ini lebih dekat ke ayah karena saya lebih suka bercerita sama ayah begitu. Oke, kalau dari ibu tak bagaimana? Sama ibu juga sering cerita, tapi saya lebih terbuka ke ayah. Oke, nah bagaimana sikap orang tua terhadap agama? Kayak misalnya anaknya ini harus selalu diingatkan untuk pergi ibadah. Mereka tiap hari Minggu selalu menelpon bilang nanti pergi gereja. Oke, nah apakah Kak Ijeni dan saudara-saudaranya pernah dihukum dan itu dihukum karena apa dan bagaimana kesannya Kak Ija waktu saat itu? Kalau saya tidak pernah. Oke, kalau saudara-saudara yang lain? Tidak tahu nih. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini mengenai riwayat pendidikan Kak Ija. Jadi Kak Ija ini masuk sekolah pada usia berapa? 5 tahun. Oke. Nah, bagaimana masa penyelesaian tiap tingkat pendidikan? Apakah pernah tinggal kelas atau tidak pernah? Tidak pernah, Kak. Oke. Nah, ada kesulitan di bidang studi dan kalau misalnya kita pernah
mengalami kesulitan di bidang studi dan bagaimana caranya mengatasi kesulitan itu. Kesulitan Apakah pernah kita alami kesulitan? tidak, jika lancar biasanya. Oke, nah nilai presentasi apa yang sesuai harapan atau usahanya, Kak Ija? Apakah ada nilai presentasi yang sesuai? Coba diulang, Kak. Apakah ada nilai presentasi yang sesuai harapan atau usahanya? Tidak ada. Oke. Selanjutnya, bagaimana gambarannya Kak Ija tentang kemampuan yang dimiliki saat ini? Gambaran. Bagaimana gambarannya tentang kemampuannya Kak Ija sekarang ini? Apakah sudah cukup baik karena sering berusaha? Kurasa masih kurang sekali. Kalau boleh tahu karena kenapa? Karena saya rasa tidak ada kemampuanku. Itu berarti kita mungkin belum terlalu kenal dirinya, jadi berpikir kalau Kak Ijin tidak memiliki kemampuan. Oke, nah kalau boleh tahu kira-kira sekolah favoritnya Kak Ijin apa? Apakah SMP, di masa SMA? Ini masa SMP. Oke. Apa bidang studi yang paling sesuai dengan minatnya Kak Ija? Bidang studi. Atau kayak mata pelajaran? IPA. Oke, berarti Kak Ija ini suka mata pelajaran IPA? Iya. Oke. Nah, di sini saya mau bertanya, apakah Kak Ija ini pernah bekerja atau tidak? Oke. Selanjutnya di sini saya akan menanyakan terkait dengan kehidupan emosinya Kak Ija. Jadi, apakah Kak Ija ini suka melamun dan apa yang biasa dilamunkan? Sering. Terus yang dilamunkan itu banyak, dari masa lalu, masa depan, kehidupan sekarang. Oke, nah apakah Kak Ija ini merasa lain dari orang lain pada umumnya dan kenapa? Kayaknya iya. Karena saya rasa kayak gimana? Kayak ini tidak ada kayak tidak ada semangat hidup. Oke. Kenapa bisa Kak Ija mengatakan tidak ada semangat hidupnya? Karena kayak saya ini hidup kayak hidup sih, kayak tidak ada tujuannya. Waduh. Oke. Selanjutnya, apakah Kak Ija ini pernah merasa iri, perasa, agresif, suka memberontak, periang, sedih, atau bagaimana? Kalau iri tidak pernah sih kayak. Kalau sedih sering. Kalau periang itu ini tergantung situasi. Oke, kalau soal memberontak apakah pernah? Tidak juga. Oke, selanjutnya ini pertanyaan terkait dengan sifat dan wataknya Kak Ija. Jadi, apakah Kak Ija ini suka mencari pertolongan dari orang lain? Tidak, Kak. Saya lebih suka sendiri. Kalau ada masalah, sendiri terus. Oke, nah, apakah Kak Ija ini lebih suka sendiri karena merasa angkuh, teliti, atau bagaimana? Bukan karena angkuh atau teliti, tapi kayak lebih nyaman sendiri. Oke, berarti Kak Ija ini lebih nyaman menyelesaikan masalahnya sendiri dibandingkan melibatkan orang lain. Iya.
Oke, nah apakah Kak Ijeni senang keluar rumah atau lebih senang di luar rumah dan kenapa? Em, Tergantung Kak. Kalau di rumah lagi rame, saya lebih suka di luar. Oke, Tapi kalau rumah lagi sepi, saya suka di rumah. oke. Nah, di sini selanjutnya saya akan menanyakan terkait dengan aspek dorongan. Jadi kira-kira apa cita-citanya Kak Ija? Cita-cita saya itu saya mau jadi ini pebisnis di bidang kuliner. Oke, kalau boleh tahu alasannya memilih cita-cita itu karena apa? Karena ini semakin lama itu kayak orang-orang cari kuliner yang lebih yang makin unik, yang makin update, ya cepat begitu. Jadi saya rasa itu ini pekerjaan yang menguntungkan di bidang itu. Oke, nah kan tadi ini Kak Isya mengatakan cita-citanya seperti itu. Nah, kira-kira apa usaha yang Kak Ija sudah lakukan untuk mencapai cita-cita tersebut? Jadi salah satunya itu kayak saya ambil jurusan teknologi pangan yang mengarah ke pekerjaan tadi. Oke, kira-kira apa motivasinya Kak Ija untuk mengambil atau memilih cita-cita tersebut? Seperti yang saya bilang tadi, karena perkembangan makanan itu semakin lama semakin apa tadi ya? Motivasi saya itu karena makin lama itu orang makin mencari makanan yang cepat, yang update begitu. Jadi peluangnya di bisnis ini itu sangat besar. Oke. Nah, apakah Kak ini sudah merasa sudah mencapainya, hasilnya bagaimana, dan apakah puas atau tidak puas? Saat ini belum tercapai, tapi saya sudah puas dengan usahanya saya saat ini. Oke. Selanjutnya di sini terkait dengan relasi sosialnya Kak Ija. Jadi, apakah Kak Ija ini punya banyak teman, seperti teman perempuan atau laki-laki, dan berapa usia mereka? Teman saya itu sedikit, jadi teman saya saat ini cuma teman-teman di lingkungan kampus saja, kayak teman kelasnya saya. Terus usianya mereka antara 20 sampai 22 tahun. Oke, nah apakah teman-temannya Kak Ija ini lebih banyak perempuan atau? Iya, perempuan lebih banyak. Oke, selanjutnya apakah Kak Ija ini punya sahabat dan kira-kira berapa banyak? Tidak ada. Oke, tidak punya sahabat. Tidak. Oke, nah selanjutnya apakah ada masalah dalam bergaul atau berhubungan dengan orang lain? Iya, jadi kayak kalau saya kenal orang baru itu kayak apa ya namanya, kayak saya cenderung diam, kayak tertutup begitu. Kadang kalau mereka bicara saya diam sih. Oke. Nah, menurutnya Kak Ija ini bagaimana caranya menghadapi situasi baru dan situasi formal atau situasi non formal? Situasi baru. Bagaimana caranya mengatasi ketika berada di situasi baru? Kayak apakah mencoba menyesuaikan diri? Kayak kalau di situasi baru itu saya cenderung diam Kak, kayak menyesuaikan dengan orang-orang di sekitar. Oke. Nah, apakah Kak Ija ini suka bergaul atau bagaimana? Tidak Kak, saya lebih suka sendiri. Kalau boleh tahu alasannya Kak Ija ini lebih suka sendiri karena
Kenapa? Eh, Mungkin Saya- karena lebih tenang atau Ya, selain karena lebih tenang juga ini, saya lebih suka menutup diri kayak kalau eh, terus jujur saya tidak percaya sama orang lain kayak nanti kalau mereka terlalu dekat terus eh, takut dikecewakan orang lain. ya betul. Oke. Nah, apakah Kak Eja ini senang menjadi pusat perhatian atau lebih senang sendiri? Saya lebih senang sendiri. Oke. Nah, apakah Kak Eja saat ini merasa aman di kehidupannya atau bagaimana? Kalau saat ini aman, tapi kayak rasa takut atau apa ya? Kadang merasa tidak aman juga begitu. Oke, jadi tergantung situasi. Iya. Oke. Nah, menurutnya Kak Eja, apakah Kak Eja ini sudah cukup percaya diri atau bagaimana? Kalau boleh tahu, Kak Eja ini kurang percaya diri karena kenapa? Saya rasa dirinya saya kurang kayak nanti orang lain bilang ih apakah begitu. Oke, itu sih wajar biasa memang. Saya takut ini komentar nih orang lain atau saya tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain begitu. Oke. Selanjutnya, apakah Kak Eja ini memiliki kekasih atau tidak? Ada. Oke. Nah, apakah Kak Eja ini dapat memelihara hubungan yang sudah terjalin dengan pacarnya? Bisa. Ya. Oke. Nah, menurutnya Kak Eja, apakah Kak Eja ini merasa dikagumi orang lain, dihormati, dijauhi, atau bagaimana? Saya rasa kayak mungkin ada yang kagum, tapi ada juga yang jauhi. Oke. Jadi pertanyaan ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Eja karena selama beberapa menit ini sudah mau terbuka. Dan di sesi selanjutnya yang sesi kedua itu mungkin ada satu kali sesi konseling lagi. Apakah Kak Eja bersedia untuk melakukan sesi kedua? Oke, nah sebelum saya akhiri, apakah ada yang ingin disampaikan Kak Eja? Tidak juga. Oke, saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan selamat siang.